Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 11. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau menyertai sepanjang hidup kami sampai kedatangan-Mu Tuhan. Kami melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan. Kami bisa bernapas menjadi pendengar dalam firman dari Yesus Tuhan. Dan kami bisa melakukan aktivitas oleh karena kemurahan-Mu. Lalu kedamaian yang melimpah-limpah, kasih setiamu, kasih karunia yang melimpah-limpah. Rabnya mampu Tuhan dalam menyampaikan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca di Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ini kita harus dengarkan benar-benar bahwa kita memandang, ya, memandang. Ini memandang berarti memandang itu bisa melalui pikiran kita, ya, mental picture kita, ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Berarti kita telah mati bagi dosa. Artinya bicara kematian bagi dosa berarti tidak ada lagi dosa yang hidup. Dosa itu tidak bisa lagi tercetus dalam pikiran kita, ya. Makanya di sini ada kata memandang. Memandang itu dari mata. Mata itu berarti segala sesuatu yang dilihat. Makanya dosa itu bisa dari mata turun ke hati. Seperti Hawa jatuh dalam dosa waktu di Taman Eden karena memandang, ya. Jadi memandang itu dari mata turun ke hati. Jadi kita harus memandang bahwa keadaan Taman Eden itu jangan sampai terulang lagi. Maksudnya ketika kita sudah ditebus oleh darah dan pembalas dari Kristus dan sudah kutuk-kutuk dosa kita sudah dibayar lunas, ditanggung di atas kayu salib, bahwa kita harus memandang bahwa kita mati bagi dosa. Jadi tidak boleh ada lagi dosa itu muncul lagi dari kita memandang, ya. Dan di situ selanjutnya, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memandang kita hidup mau bagi siapa. Kalau kita hidup bagi dunia ini sia-sia. Kita hidup bagi cinta akan uang sia-sia. Kita hidup bagi segala sesuatu yang bersifat keduniaan sia-sia. Tapi kita harus hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Bahwa Kristus Yesus saja diutus oleh Bapaknya untuk hidup bagi Allah. Artinya kita juga diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kita hidup ini untuk Tuhan. Segala apa yang kita lakukan dari memandang itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Glory to God. All glory to God. Jadi semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan bukan kemuliaan bagi diri sendiri, ya. Kalau kita kemuliaan bagi diri sendiri, tanda-tandanya apa? Kita menjadi sombong. Kita mempunyai sifat flexing, yaitu memamerkan harta. Jadi kita ini tidak bisa untuk memandang diri yang kita lakukan itu untuk kebesaran diri, bukan. Apa yang kita lakukan memandangnya untuk bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya itu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi sadarilah napas hidup kita ini adalah dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus hidup bagi Dia. Apa yang kita lakukan, pikiran, perkataan, perbuatan hanya untuk kemuliaan nama Dia. Dan kita harus menjalankan amanah agung, yaitu pergi, ya. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita harus memberitakan kabar Yesus, Injil keselamatan, Injil pertobatan, supaya mereka selamat dan menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih karena kami mendengarkan firman Tuhan Roma 6 ayat 11. Kami bersukacita, bersyukur karena kami memandang bahwa kami telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kami minta pimpinan Roh Kudus supaya kami bisa hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari sang roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, guna-guna, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, jumpa-jompi. Jauhkan kami dari sang roh virus COVID-19 varian apapun juga, virus Omicron varian apapun juga, virus COVID-19 varian Arthur atau apapun namanya, dipatahkan kuasa dan balas Tuhan. Nyala iblis keluar dari hidup kami, masuk ke dalam jurang maut dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.